Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatidah sekalian, tidak lupa yang kami muliakan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah kita pagi hari ini kembali diberi rahmat, kembali kita diberi nikmat, hingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita kembali melanjutkan majelis ilmu. Kita mengkaji berkaitan dengan fikih muamalah. Satu nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita yang harus kita syukuri dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kita bangun saja, dari kita tidur kemudian kita bangun, sebetulnya kita itu sudah diberi nikmat yang luar biasa besar. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, sekedar kita bangun dari tidur saja itu rasa syukurnya sama seperti ketika orang habis mati kemudian dihidupkan kembali. Sekedar bangun tidur saja itu seperti orang yang habis mati dibangunkan kembali. Ketika kita bangun dari tidur, kita disunnahkan untuk melafadzkan doa Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah aku mati. Kita tentu bisa melihat bagaimana Rasulullah dalam melihat syukur itu hal yang sangat luar biasa. Makanya ketika kita ini menyadari bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ternyata kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa sholat, kita bisa berjamaah, kita bisa sholat sunnah, kita bisa hadir iktikaf di masjid, kita bisa hadir di majelis ilmu. Ini berarti kita telah sesuai dengan tujuan awal penciptaan kita sebagai manusia. Kan dalam akidah kita la haula wala quwata illa billah. Hakikatnya tidak ada kemampuan kita untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah kecuali karena Allah. Dan juga tidak ada kemampuan kita menghindar daripada kemaksiatan kecuali juga karena Allah. Maka dengan ketika kita bisa melakukan ibadah dengan baik, hakikatnya kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca Fatihah bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah. Oleh Allah semoga kita semuanya senantiasa diberikan rizki yang halal, rizki yang barokah.
dan semoga oleh Allah kita ini digolongkan orang-orang yang husnul khotimah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kaitan dengan ayat dan keharaman orang melakukan jual beli ketika di hari Jumat atau ketika Jumatan. Di dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang telah iman, ketika dipanggil untuk melaksanakan sholat di hari Jumat atau ketika dipanggil sholat pada hari Jumat, yakni sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka kalian semua bergegaslah menuju zikir kepada Allah, yakni sholat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu untuk kalian lebih baik apabila kalian semua ini mengetahui. Ayat ini merupakan ayat yang diturunkan Allah dalam surat Jumu'ah kaitan dengan perintah adanya sholat Jumat. Jadi kita harus yakin bahwa di dalam akidah kita dari sekian banyak hari, hari yang paling agung itu adalah hari Jumat. Berbeda dengan syariatnya Nabi Isa. Kalau untuk Nabi Isa itu hari yang diagungkan itu hari Ahad atau hari Minggu. Berbeda dengan yang diagungkan pada masa Nabi Musa. Kalau pada masa Nabi Musa itu yang diagungkan hari Sabat atau hari Sabtu. Pada masa Nabi Musa, aturan hari Sabtu harus menjadi hari yang khusus ibadah. Orang yang mereka berladang berhenti dulu berladangnya. Orang yang mereka berdagang berhenti dulu dagangnya. Orang yang mereka melaut berhenti dulu melautnya. Harus untuk hari Sabat mereka fokus ibadah. Untuk orang Nasrani umat Nabi Isa itu berbeda. Mereka oleh Allah diberi ketentuan hari Ahad, di mana kalau hari Ahad, hari Minggu kita menyebutnya, maka mereka itu meninggalkan aktivitas-aktivitas normal. Sedangkan untuk Islam itu disebut hari Jumat. Aturan yang berlaku untuk kita ialah hari besarnya itu ialah hari Jumat. Kalau kita telah dari sisi sejarah, sebelum kan Rasulullah, beliau ketika di Mekah selama 13 tahun itu,
belum disyariatkan Jumatan. Jadi Rasulullah itu beliau disyariatkan Idul Fitri, sholat Idul Adha itu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Rasulullah ketika disyariatkan Jumatan itu ketika sudah hijrah di Madinah. Ketika masih di Mekah itu tidak. Bahkan kalau ketika di Mekah itu untuk sholatnya diatur agar tidak keras-keras. Jangan sampai ketika sholatnya ini dibaca dengan keras, ketika sholat membaca Quran dengan keras, akhirnya orang-orang kafir mencaci maki Al-Quran, mencaci maki yang menurunkan Al-Quran dan yang menerima Quran. Maka sholat duhur, sholat asar, ini kita kalau sholat berjamaah imamnya pelan. Tapi meskipun siang, karena di Madinah ini sudah aman, ketika disyariatkan Jumatan di Madinah ya keras. Ketika sholat Idul Fitri di Madinah ya keras. Ketika Idul Adha imam kalau membaca Quran meskipun siang itu juga keras. Kenapa? Di Madinah aman. Dalam hal ini sebelum disyariatkannya Jumatan, Rasulullah ketika masih berada di Mekah, sahabat-sahabat atau orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam itu sampai iri. Karena Nabi masih berada di Mekah, aturan berkaitan Jumat ini belum diturunkan. Tapi orang-orang yang ada di Madinah karena mereka berinteraksi dengan orang Yahudi, berinteraksi dengan orang Nasrani, maka mereka melihat kalau orang Yahudi hari besarnya itu hari Sabat. Mereka kalau hari Sabat mengagungkannya luar biasa. Orang Nasrani hari Ahad. Tapi orang Islam belum ada. Maka pada saat itu mereka para sahabat-sahabat Nabi yang berada di Madinah, mereka akhirnya musyawarah. Mereka berkata, Anna ahlal Madinah ijtama'u qabla qudumin Nabi. Sesungguhnya penduduk Madinah yang sudah Islam, mereka ini berkumpul sebelum datangnya Nabi ke Madinah. Faqalat al-ansor lil Yahudi. Maka orang-orang Ansor ini mereka berkata kepada Yahudi, Yaumun yastami'u fi bikulli sab'ati ayyamin. Kalau orang-orang Yahudi itu punya satu hari di mana pada hari itu mereka berkumpul. Walin Nasoro mislu dzalik, sedangkan orang Nasrani juga sama. Fahallama fal naj'al lana yauman najtami'u fihi fanadkurullaha wa nashkuruhu. Kita juga harus punya satu hari yang dimana pada hari itu pokoknya kita berkumpul bersama, kita zikir bersama, kita syukur bersama terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkumpulan orang-orang yang sudah masuk Islam itu, akhirnya mereka sepakat seperti itu. Faqalu yaumus sabti lil yahudi wa yaumul ahadi lin nasara faj'aluhu yaumul arabah. Yaumul Arubah. Mereka kemudian memilih harinya. Kalau sudah sepakat dipilih satu hari, harinya hari apa? Maka mereka sepakat untuk harinya hari Arubah. Hari Arubah ini adalah cikal bakal hari Jumat. Dulu namanya tidak hari Jumat, tapi dulu namanya hari Arubah. Dipilihlah hari Arubah, di mana pada hari itu mereka sepakat untuk kumpul, untuk zikir bersama, untuk bersyukur bersama. Maka saat itu fajtami'u ila As'ad bin Zurarah faqshalla bihim yauma idin raq'atain wa dzakarahum. Pada saat itu akhirnya mereka ini
kumpul di rumah As'ad bin Zurarah, kemudian saat itu dipimpin As'ad, mereka sholat 2 rakaat. Ini adalah Jumatan pertama kali di dalam Islam. Jelas ya, Jumatan pertama kali di dalam Islam. Kemudian Allah menegaskan, wa idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, kalian bergegaslah untuk sholat Jumat atau dzikir kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kemudian ketika sudah disyariatkan sholat Jumat, ada satu aturan dalam Jumatan itu, yakni ketika sedang terjadi Jumatan maka diharamkan untuk berlakunya jual beli. Ketika Jumatan berlangsung maka tidak diperkenankan untuk jual beli. Cuma perbedaannya, Islam itu sangat longgar. Kalau untuk orang Yahudi hari Sabat itu seluruh hari Sabat, pokoknya di hari Sabat mereka tidak melakukan aktivitas perdagangan, melaut, berladang, itu mereka tidak lakukan kalau hari Sabat. Kalau untuk orang Nasrani hari Ahad. Kalau orang Islam hari Jumat, tapi tidak keseluruhan. Hanya ketika dipanggil Jumatan. Jadi tidak keseluruhan, juga tidak di seluruh waktu, tapi hanya ketika dipanggil Jumatan. Bahkan ketika sudah melakukan Jumatan, itu untuk kerja lagi nggak apa-apa. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau Jumatan sudah dilakukan, kembali kerja, kembali untuk mencari fadilah Allah atau rizki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat itu, mereka itu kalau habis Jumatan, karena perintahnya itu setelah sholat ialah hendaknya menyebar, fangtashiru fil ardi, menyebar di muka bumi dan mencari rizki dari Allah. Ada seorang sahabat itu pokoknya habis Jumatan dia keluar masjid keliling pasar. Meskipun di pasar nggak ngapa-ngapain, udah pokoknya habis Jumatan itu dia langsung pergi. Ketika ditanya, loh kenapa Anda kalau sehabis Jumatan kok langsung pergi? Perginya pun di pasar. Maka dia menjelaskan, loh ini perintah Quran. Habis Jumatan itu orang dipersilahkan atau orang disuruh untuk aktivitas kembali. Jadi dia tidak sibuk setelah Jumatan dzikir, tapi dia itu menyebar ke muka bumi guna mencari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini, di dalam Islam itu sangat longgar sekali. Kalau di dalam Islam itu hanya dalam lingkup ketika dipanggil Jumat. Selesai sholat Jumat, enggak apa-apa kembali kerja. Tapi kalau sudah dipanggil untuk Jumatan, ini jual beli tinggalkanlah. Berbeda dengan ini, kalau untuk di luar Islam, orang Yahudi, orang Nasrani itu berbeda. Lalu sekarang, kaitan dengan pembahasan kita, ketika di dalam Al-Quran itu dilarang untuk melakukan jual beli, konsekuensi ketika orang melakukan jual beli pada saat Jumatan itu bagaimana? Jadi di dalam tafsir Ayatul Ahkam karya Imam Ali As-Sobuni, beliau menjelaskan, dalla qauluhu ta'ala wa darul bai' ala hurmatil bai'i
wasyira'i wasairil muamalati indal adzan. Jadi dengan adanya ayat wadharul bai' ini memiliki makna keharaman jual beli, keharaman melakukan transaksi ketika adzan sudah berlangsung. Jadi ketika adzan sudah berlangsung, maka hukum haram itu berlaku. Kalau belum adzan berarti nggak apa-apa. Saya ulangi ya. Hukum haram itu berlaku ketika sudah adzan. Kenapa? Karena ketika adzan kaitan Jumat ada perintah wadharul bai', tinggalkanlah jual beli. Maka hukum adzan ini berlaku ketika adzan berlaku hukum haram transaksi. Tapi kemudian wa qad ikhtalafa al ulama'u fi aqdil bai'i hal huwa sahihun am fasidun. Tapi kemudian kalau orang tetap menerjang ini, ketika Jumatan meskipun sudah adzan tapi masih tetap WA, ada orang gimana barangnya, oke apa enggak, langsung jawab oke, umpamanya gitu. Orangnya tetap di masjid tapi transaksi jalan. Saya ulangi ya, sekarang kan transaksi tidak hanya sekedar saya dengan katakanlah konsumen atau terjadi transaksi tatap muka, tidak hanya begitu. Bahkan orangnya meskipun berada di masjid, katakanlah dia sambil khutbah, dia sambil mendengarkan khotib, dia jawab PA. Oke, beres, 100.000, 300.000, 1 juta. Kelihatannya diam tapi transaksi jalan. Kalau ini dilakukan bagaimana? Padahal dalam Al-Quran dilarang melakukan untuk jual beli dan transaksi, tapi kok ada orang yang menerjang. Maka konsekuensinya ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama qala ba'duhum innahu fasidun liwurudin nahi wa darul bai'. Pendapat pertama mengatakan itu fasid, artinya jual belinya enggak sah, Pak. Apa yang diterima dan apa yang diserahkan itu menjadi batal. Katakanlah saya menerima uang 100.000 atas nama bayaran, tetapi pada transaksinya dilakukan saat Jumatan. Jual beli saya, transaksi saya enggak sah. Maka ini semestinya harus saya kembalikan karena jual belinya enggak sah. Ketika terjadi transaksi pada saat adzan, pendapat pertama mengatakan fasid. Ini adalah sebagaimana pandangan daripada madhab Maliki dan madhab Hambali. Kalau terjadi jual beli selain haram, batal. Hukum jual belinya haram. Konsekuensinya fasid, jual belinya rusak. Tapi untuk pendapat kedua, waqala al-aksarun, tapi mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapat innahu haramun, jual belinya haram. Walakinnahu ghairu fasidin, tetapi hukum jual belinya tidak fasid. Jual beli tetap sah, tapi haram. Saya ulangi, jual beli tetap sah, tapi haram. Transaksi tetap sah, tapi haram. Maksudnya bagaimana?
Wa huwa yusbihu as-sholata fil ardi al-maghsubati tasihu ma'al karohati. Gambarannya seperti orang sholat di tanah ghosopan. Umpamanya ada orang sholat di tanah ghosopan. Yang namanya rukun syarat sholat itu kan nggak disebutkan harus tanah milik sendiri, tanah wakaf, nggak boleh gosok, nggak ada begitu. Yang penting tempatnya suci. Maka ketika ada orang sholat di tanah gosopan, hukum sholatnya ya sah. Contoh ekstrimnya umpamanya, ada orang sholat, karena nggak ada pakaian maka dia ngambil pakaian orang semaunya, sekenanya, kemudian digunakan untuk sholat. Padahal jelas ini mengambil, menguasai milik orang lain tanpa izin, namanya gosok. Atau mengambil sajadah milik orang tanpa izin dia langsung digunakan sholat, itu namanya gosok. Gosok ini haram. Tapi sholatnya bagaimana? Sholatnya sah, tapi haram. Saya ulangi ya, sholatnya sah tapi haram. Sama seperti itu ketika ada orang jual beli pada saat Jumatan. Jual belinya sah tapi haram. Contohnya tadi, orang sholat pakai baju curian. Umpamanya, oh ini baju bagus, saya curi, umpamanya, naudzubillah min dzalik. Dia mencuri pakaian, digunakan sholat. Hukum sholatnya bagaimana? Kan syarat sholat yang penting pakaiannya bersih suci. Yang penting menutup aurat, ya sudah kaitan sholat itu. Loh padahal ini bajunya dari mencuri. Itu faktor lain. Dalam hal ini yang penting syarat dan rukun sholat, pakaiannya suci, pakaiannya bersih, menutup aurat cukup. Untuk disebut sholatnya sah, ini sudah sah. Tapi ada faktor lain, dia mencuri pakaian tersebut, ini haram. Maka hukumnya sholatnya sah tapi haram. Sama seperti itu kalau ada orang jual beli pada hari Jumat. Menurut kebanyakan ulama dalam hal ini di madhab Syafi'i terutama, ketika seseorang dia pada saat dipanggil Jumatan dia kok jual beli, maka jual belinya ya sah. Dia memberi, umpamanya membeli rokok, rokoknya ya berarti sudah milik dia. Kemudian uang yang diberikan ya sudah milik orang yang jual. Tapi transaksi ini haram. Kalau menurut pendapat yang sebelumnya itu fasid, rusak. Artinya selain haram, saya memiliki rokok tadi itu enggak sah. Dia memiliki uang dari saya enggak sah. Harus dikembalikan seperti semula. Uang dikembalikan ke saya, rokok saya kembalikan ke dia. Kenapa? Jual belinya fasid menurut ulama pertama. Jelas ya? Ini penting sekali. Hanya saja kaitan dengan masalah keharamannya ini tidak pada semua orang. Saya ulangi, tidak pada semua orang. Di dalam kitab I'anatut Talibin di sana disebutkan, wa mahalul hurmati fi haqqi man jalasa lahu fi ghairil jami. Syarat atau ketentuan haram ini bagi orang yang dia duduk untuk Jumatan, itu pun tidak di masjid jami, tidak di masjid yang besar.
Katakanlah di masjid yang biasa masjid kita umpamanya. Kemudian orang yang hadir kok dia transaksi. Oh, itu terkena hukum tadi, haram. Tapi kalau orang yang sekarang masalahnya amma man sami'a an-nidaa faqama qasidan al-jum'ata faba'a fi tariqihi au qa'ada fil jami'i wa ba'a fa innahu la yahrumu alaihi. Tapi sekarang kalau umpamanya begini, bapak-bapak ini dari rumah berangkat ke masjid, ketika ada panggilan adzan, Allahu Akbar, panggilan adzan. Ini belum di masjid ini. Anda dari rumah berangkat ke masjid, di tengah jalan beli rokok. Jalannya di tengah jalan beli rokok. Mampir katakanlah ke warung, ke toko, kemudian beli rokok, ini bagaimana? Ini belum terkena hukum haram. Saya ulangi ya. Yang namanya haram itu letaknya adalah fi man jalasa lahu fi ghairil jami. Orang yang duduk untuk Jumatan yang status masjidnya bukan masjid jami. Maka kalau ada orang mendengarkan azan, kemudian dia bangkit, dia berjalan menuju masjid, di tengah jalan faba afitorikihi, di tengah jalan dia beli, secara hukum tidak haram. Umpamanya dari rumah berangkat ke masjid, di tengah jalan, oh saya lupa nggak ada uang kecil, pura-pura katakanlah beli apa biar dapat recehan umpamanya. Oh saya lupa ini tadi saya belum pakai ini, maka beli dulu. Di tengah jalan meskipun sudah adzan, dia melakukan transaksi menurut madhab, menurut kitab I'anatul Thalibin belum terkena hukum haram. Tapi kalau sudah di masjid, kalau sudah duduk kok transaksi, haram. Jelas ya? Yang kedua, status masjidnya pun bukan masjid jami. Masjid jami itu maknanya adalah masjid yang menyatukan semua penduduk. Jadi bukan masjid-masjid kecil, masjid-masjid perumahan, tapi masjid katakanlah kalau sekarang mungkin bisa dikatakan seperti Masjid Agung Batam, lah itu statusnya masjid yang mampu menampung semua masyarakat. Maka kalau di luar itu ya belum terkena hukum haram. Berikutnya, wa kharaja biqaulihi man talzamuhu al-jum'ah man la talzamuhu fala hurmata alaihi wala karohata. Sekarang pertanyaan berikutnya, lah kalau orangnya ini bukan orang yang wajib Jumatan, apa juga terkena hukum haram? Contoh, ibu-ibu ketika Jumatan dia jaga warung, jaga toko. Ibu-ibu ketika Jumatan tetap dia itu katakanlah transaksi. Status perempuan itu kan tidak wajib Jumatan. Maka hukum haram itu tidak berlaku bagi orang yang nggak wajib Jumatan. Anda katakanlah musafir, Anda dengan berstatus musafir berarti tidak wajib Jumat. Kalau Jumatan apa sah? Sah. Jumatan apa boleh? Boleh. Tetapi tidak wajib. Oleh sebab itu umpamanya dia musafir, karena saya musafir saya sholat duhur sajalah. Padahal sudah adzan Jumat ini. Tapi dia karena sebagai musafir, dia karena ini saya nanti adzan subuh atau mungkin sudah jamak qashar, maka dia jual beli, dia membeli sesuatu atau dia menjual sesuatu. Secara hukum ya enggak haram. Yang haram kalau orangnya orang yang berstatus wajib Jumatan. Bagi ibu-ibu katakanlah,
Ibu-ibu ini kan bukan orang yang wajib Jumatan. Kalau dia Jumatan boleh. Kalau dia ikut Jumatan apa sah? Tetap sah. Tapi dia tidak diwajibkan Jumatan. Beda dengan bapak-bapak. Beda dengan kita. Kalau kita nggak Jumatan sampai 3 kali, ancamannya keras itu dalam hadis. Jelas ya? Kenapa? Kita wajib Jumatan. Tapi kalau ibu-ibu nggak wajib. Lah dengan status man la talzamuhu al Jum'at, orang yang tidak diwajibkan Jumatan tidak terkena hukum haram. Jelas? Lah seringkali ada orang itu, mohon maaf, ketika Jumatan kemudian ini ditutup dulu. Kenapa? Karena takut terkena hukum haram. Tapi dengan adanya pembahasan ini kita menjadi tahu letak haramnya fi man jalasalahu fi ghairil jami'. Orang yang dia duduk untuk Jumatan dan itu pun tidak di masjid jami'. Bagi orang yang dia mau Jumatan tapi belum duduk, masih jalan, boleh. Bagi orang yang berstatus di masjid jami', katakanlah masjidnya besar, di sana ada kios-kios, kemudian di sana banyak terjadi transaksi sebagainya, masjidnya masjid yang sangat besar. Lah di sana pun juga tidak dilarang. Atau orang yang dia tidak berstatus wajib Jumatan pun juga tidak dilarang. Jelas ya Pak ya? Nah ini mungkin menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kami lanjut, dari para jamaah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramli. Ustaz, kalau berarti tadi dikatakan adalah pada hari Jumat tidak diharamkan jual beli, seandainya mestinya bukan masjid jami'. Bagaimana dengan hari lain, di waktu lain, di masjid melakukan transaksi jual beli? Sekian saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk hari lain itu hukumnya makruh. Saya ulangi, kalau di madhab Syafi'i, karena dulu itu pernah ada orang dia itu di masjid mencari barang. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat doakan dia biar barangnya enggak ketemu. Li'annal masjid la tubna li hadza, karena masjid itu tidak dibangun untuk mencari barang. Dalam riwayat yang lain di sana ada orang jualan, maka doakanlah la arbah, semoga transaksimu enggak menguntungkan, enggak dapat untung kamu. Kalau di dalam penjelasan Imam Nawawi di kitab Al-Majmu', kaitan jual beli di masjid itu hukumnya makruh. Jelas ya? Jadi kalau jual beli di masjid makruh. Kelihatannya duduk di masjid tapi transaksi tetap jalan, makruh. Tapi kalau hari Jumat pas pada saat sebagaimana tadi kita bahas, hukumnya haram. Jelas? Seperti itu. Mungkin ada lagi? Tidak ada? Bila tidak ada kami lanjut. Lalu sekarang muncul pertanyaan atau pembahasan begini. Ketika dalam ayat ini disebutkan idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah, dipanggil untuk sholat Jumat. Lalu panggilan yang pertama atau panggilan yang kedua? Karena dalam Jumatan kan adzan 2 kali. Adzannya ini adzan yang pertama atau adzan yang kedua? Kebanyakan ulama
itu menyebutkan bahwa wan nida alladzi kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa an-nida aki bijulusil imami huwa an-nida'u akiba julusil imam alal mimbar fata'allaqa al-hukmu bihi duna ghairihi wala farqa baina ayyakuna dzalika qabla zawali au ba'dahu. Jadi kalau di dalam kitab Mughni ini, Imam Ibnu Qudamah menjelaskan begini, adzan yang ada pada masa Nabi itu adzan yang di mana khatib duduk atau imam duduk di mimbar. Maka itulah yang memiliki kaitan hukum, bukan adzan yang pertama. Karena pada masa Rasulullah itu kan Jumatan, adzannya 1 kali. Pada masa Rasulullah untuk Jumatan, Nabi ketika sudah hadir, Nabi ketika sudah di mimbar, baru adzan. Saya ulangi ya. Nabi ketika sudah hadir, ketika sudah beliau duduk di mimbar, baru adzan. Itu berlaku pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar bin Khattab. Itu terus begitu. Lalu pada masa Utsman bin Affan, falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kasura an-nasu zata an-nida, maka pada masa Utsman bin Affan, karena orang ini semakin banyak disebabkan pada masa Umar, pada masa Utsman sebelumnya itu, yakni pada masa Umar, Islam berkembang luar biasa. Jadi pada masa Nabi itu kan Islam hanya di area Mekah Madinah saja. Pada masa Abu Bakar lebih banyak menstabilkan Islam pasca ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebanyakan hanya tidak sampai meluaskan, tapi mengembalikan mereka-mereka yang murtad ke dalam Islam. Jadi tidak sampai berkembang. Tapi pada masa Umar bin Khattab, Islam itu berkembang sangat luas. Palestina itu Islam pada masa Umar bin Khattab. Sampai Azerbaijan, Armenia, Afrika, Asia, itu pada masa Umar bin Khattab. Lalu pada masa Utsman ini menjadi lebih besar lagi. Akhirnya karena pada saat itu pusat Islam di Madinah, ya semua orang itu berkumpulnya di Madinah. Di Madinah katakanlah tadinya penduduknya hanya sekian, dengan semakin banyaknya orang masuk Islam, mereka datang ke Madinah. Sekarang di Madinah menjadi semakin banyak populasinya. Terjadi masalah. Ketika Jumatan banyak orang terlambat. Karena dulu belum ada speaker, dulu juga belum ada jam, dulu belum ada alarm. Maka seringkali orang itu, loh, sekarang ternyata sudah lewat Jumatannya. Karena mereka itu saking banyaknya, kemudian mereka itu seringkali terlambat. Ya, terlambat. Akhirnya Utsman membuat kebijakan, adzan dijadikan 2 kali. Yang pertama, adzan sifatnya informatif, memberitahukan kepada halayak ramai. Adzannya di mana? Di masjid, di pasar-pasar. Jadi di pasar sana ada tukang adzan, kalau menjelang Jumatan itu adzan.
Di tempat-tempat ramai itu dilakukan adzan, nggak di masjid, di tempat-tempat ramai di pasar. Orang adzan tujuannya apa? Mengingatkan sebentar lagi Jumatan, ayo mandi, ayo bersih-bersih, ayo berangkat ke masjid. Maka saat itu adzan dimulailah menjadi dua yang tadinya satu menjadi dua. Yakni yang pertama adzan di pasar, yang kedua adzan di masjid. Ketika Utsman sudah hadir di masjid, sudah berada di mimbar, baru adzan yang kedua. Jelas ya? Maka kalau kita rujuk dalam sejarah, adzan pada masa Nabi itu adalah adzan yang kedua. Oleh sebab itu kebanyakan ulama menyatakan berlakunya hukum haram ini ketika adzan yang kedua. Karena itulah adzan yang ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Saya ulangi ini. Jadi pada masa Rasulullah adzan itu kan satu kali. Yakni ketika Nabi sudah hadir, Nabi sudah di mimbar, baru adzan. Pada masa Abu Bakar pun sama. Abu Bakar ketika sudah berada di mimbar, baru adzan. Pada masa Umar pun sama, selama 10 tahun kekuasaan atau kekhalifahan Umar bin Khattab itu kalau Umar sudah di mimbar, baru adzan. Baru berubah pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan itu diganti. Adzannya menjadi dua. Adzan yang pertama di pasar, tidak di masjid. Adzan yang kedua baru ketika Utsman berada di mimbar, adzan. Maka hukum keharaman jual beli itu kapan? Ulama berpendapat ya tetap pada adzan di mana khotib sudah di mimbar. Berarti kalau sekarang kita Jumatannya dengan adzan 2 kali itu di mana? Ketika terjadi adzan yang kedua. Jelas ya? Cuma ya ada ulama yang penting sudah masuk waktu ba'da zawal, di sana ya tetap mengatakan hukum haram. Tapi minimal kita tahulah posisi bahwa pada masa Rasulullah itu adzannya 1 kali. Maka itu menjadi salah satu dasar, menjadi dasar daripada para ulama dalam menetapkan hukum haram. Ya berarti ketika khotib sudah di mimbar dilakukan adzan, baru di sana berlaku idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jelas ya Pak ya? Nah ini mungkin menjadi apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Sebagai penutup mari kita membaca Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.